Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Katakan ayol ikhwah, sahih targhib wa tarhibnya, at-targhib fi salatil hajah wa du'aiha. Anjuran untuk salat hajat dan doa ya ketika salat hajat. Ketahuilah akhwal Islam bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih ya tentang salat hajat. Ada 4 hadis tentang salat hajat, namun semuanya tidak sahih, Pak. Di antaranya hadis Anas bahwa Nabi SAW bersabda, Ya Ali, ala u'allimuka du'aan idza asabaka ghammun aw hammun tad'u bihi rabbak. Hai Ali, maukah aku ajarkan kepada kamu doa apabila kamu ditimpa ya kegalauan atau keinginan. Itu kamu berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan ijabah. Itu Allahumma anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya, sampai akhirnya, tapi hadisnya lemah karena di dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Demikian pula hadis Abdullah bin Abi Aufa, wa Rasulullah SAW sabda, man kanat lahu ilallahi hajah au ila ahadin min bani Adam, siapa yang punya kebutuhan kepada Allah atau kepada ya manusia, hendaklah ia berwudu, lalu ia baguskan wudunya, kemudian sholatlah 2 rakaat. Kemudian pujilah Allah dan bersalawatlah untuk Nabi SAW. Kemudian ucapkan doa ini, La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah, Rabbil arshil azim, alhamdulillah rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, wal ghanimah min kulli bir, wassalamah min kulli itham, ya, la tada'u li dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitah, ya arhamar rahimin. Hadis ini kata Syekh Albani dhaifun jiddan, sangat lemah. Ada lagi hadis yang lain namun palsu. Di sini Al-Hafidz Al-Mundhiri membawakan hadis orang buta yang minta didoakan kepada Rasulullah SAW agar disembuhkan. Hadis Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu anna a'ma ata ila Rasulullah SAW faqala, Ya Rasulullah, ud'u Allah an yakshifa li an basari, au qala au ad'uka, qala ya Rasulullah, innahu qad syaqqa alayya dhahabu basari, qala fantaliq fatawadda thumma salli rak'atain thumma qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad, inni atawajjahu ila rabbi bika an yakshifa li an basari, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Faraja'a wa qad kashafa Allahu an basari, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun gharib. Ada orang buta
datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, "Hai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya mataku bisa melihat kembali." Maka Rasul bersabda, "Atau aku biarkan kamu." Dalam kata yang lain, jika kamu sabar itu lebih baik buat kamu. Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, butanya mataku ini membuat aku susah ya Rasulullah. Tolonglah doakan." Maka Rasul bersabda, "Pergilah, berwudulah, kemudian sholatlah 2 rakaat. Kemudian ucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Dan aku menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah. Hai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku dengan engkau, agar Allah mengembalikan penglihatanku kembali. Ya Allah, terimalah ia, berikan syafaat kepadanya pada diriku." Artinya terimalah doanya Rasulullah SAW untukku. "Wa syafi'ni fi nafsi." Dan berikan syafaat kepadaku pada diriku. Lalu kemudian ia pulang dalam keadaan matanya sudah melihat kembali. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini ya menunjukkan yaitu tawassul yang disyariatkan, yaitu bertawassul kepada orang yang hidup dan soleh. Kenapa? Karena orang ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian minta supaya Rasulullah mendoakan dirinya. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada orang tersebut, Pak. Iya. Namun Pak, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bolehnya tawasul kepada ya Rasulullah SAW walaupun sudah meninggal dunia. Saya akan bacakan jawaban Syekh Albani rahimahullah tentang hadis ini dalam kitab beliau yaitu At-Tawassul. Kata beliau, "Wa amma nahnu fanara anna hadzal hadits la hujjata lahum fihi 'ala at-tawassul bidzat." Kami memandang hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk membolehkan tawassul dengan zatnya Rasulullah SAW. Bal huwa dalilun akhar 'ala an-naw'i tsalits min anwa'i tawassulil masyru'. Justru ini dalil yang menunjukkan kepada salah satu jenis tawasul yang dibolehkan. Ya, yaitu tawasul melalui doa orang soleh yang masih hidup. Ya, kalau kita datang kepada orang soleh minta didoakan, boleh. Ya, yang namanya tawasul ya yang masyru', yang diperbolehkan. Lianna tawassul al-a'ma innama kana bidu'ahi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang buta ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul kepada Rasulullah SAW yang masih hidup. Ya, agar didoakan. Lianna tawassul wal adilla ala ma naqulu min hadits nafsihi katsirah. Dan kalau kita perhatikan hadis ini tampak menunjukkan kepada hal itu. Dari beberapa sisi kata beliau. Yang pertama, anal a'ma innama ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyad'a lahu. Bahwa orang buta ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mendoakannya. Wa dzalika qauluhu, di mana orang buta ini berkata, "Ud'ullah." Ya. Wahai Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah. An yu'afiyani, supaya Allah menyembuhkan mataku ini. Fahuwa tawassulun ilallah bidu'ai. Berarti itu menunjukkan orang buta ini sedang bertawassul kepada Allah
melalui doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ya'lam anna du'a'ahu sallallahu alaihi wasallam arja lil qabul indallah. Karena dia tahu bahwa doa Rasulullah SAW itu Pak, ya, lebih diterima oleh Allah dibandingkan yang lain. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Walau kana qasdul a'ma at-tawassul bidzati Nabi sallallahu alaihi wasallam aw jahihi aw haqqihi lama kana thammata hajah bihi ila an ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah, kata beliau, tawassul dengan zatnya Nabi atau dengan kedudukannya atau dengan haknya itu, ya boleh. Tentu orang ini tidak perlu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu dia akan berdoa dari kejauhan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau melalui kedudukan Nabi-Mu misalnya. Atau dengan hak Nabi-Mu, ya Allah. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, anna Nabi SAW wa'adahu bidu'a ma'an nushi lahu bibayani mahwal afdal lahu. Bahwa Nabi SAW menjanjikan untuk mendoakan dia. Namun Nabi menasihati sesuatu yang lebih utama dari itu. Apa itu? Kata Nabi, kalau kamu mau bersabar, itu lebih baik buat kamu. Tapi kalau kamu mau, aku doakan kamu. Ya. Asalisan yang ketiga kata beliau, israrul a'ma ala du'a. Si orang buta ini tetap minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Dia berkata, ya, fad'u, tolong doakan ya Rasulullah. Wa hadha yaqtadi anna Rasulullah SAW da'alahu. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendoakan si orang buta ini. Di anna Rasulullah SAW khairu man wafa bima wa'ad. Karena pastinya Rasulullah SAW ya akan menepati janjinya untuk mendoakan si orang buta tersebut. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka Rasul pun menyuruh dia untuk berwudu, lalu salat 2 rakaat, kemudian mengajarkan doa ini. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Rabi'an yang keempat, anna fi du'a alladhi 'allamahu Rasulullah SAW iyahu an yaqul Allahumma fasyafi'hu fiyya. Bahwa dalam doa yang Rasulullah ajarkan di situ ada lafaz ini Pak, Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, berikan syafaat kepada Rasulullah pada diriku. Wa hadha yastahilu hamlu ala tawassul bidzatihi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini tidak mungkin dipahami tawasul dengan zatnya Rasulullah SAW atau dengan kedudukannya atau dengan haknya, tidak mungkin. Ya, idz innal makna, karena maknanya adalah Allahumma iqbal syafa'atahu fiyya. Karena maknanya ini, ya Allah terimalah syafaat beliau pada diriku. Ya. Atau iqbal du'a'ahu fiyya an tarudda alayya basari. Atau maknanya terimalah doa Rasulullah agar mataku bisa melihat kembali. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Yang kelima, anna mimma alima an-nabi sallallahu al-a'ma al yaqul, anna mimma 'allama an-nabi sallallahu al-a'ma an yaqul wa syaffi'ni fihi. Di dalam doa tersebut ada lafaz apa? Wa syaffi'ni fihi. Artinya, terimalah syafaatku, artinya doaku padanya, supaya doa Rasulullah itu diterima. Ya. Jadi ini makna Pak, menunjukkan sama sekali tidak, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya tawasul dengan zat Rasulullah SAW. Tidak pula dengan hak atau jahnya, saudaraku seiman. Ya. Yang keenam, kata beliau, inna hadzal hadits dzakarahu ulama fi mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'ihil mustajab. Hadis ini disebutkan oleh para ulama untuk menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW dan bahwasanya doa beliau itu pasti diijabah
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula Allah berikan kepada doa Rasulullah kebarokahan akhwal Islam. Sehingga kemudian orang buta tersebut datang kepada Rasulullah SAW supaya didoakan. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, "Falau kana sirru fi syifa'il a'ma annahu tawassulun bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qadrihi wa haqqihi kama yafhamu 'amatul mutaakhirin lakana min al-mafrud an yahsula hadha asy-syifa' li ghairihi min al-umyan alladziina tawassaluna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam." Kalaulah rahasia dari kesembuhan orang buta ini adalah tawassul dengan kedudukan Rasulullah SAW, tawassul dengan haknya Rasulullah SAW, seperti yang dipahami oleh banyak ulama-ulama terakhir ya. Tentu Pak, setiap orang yang berdoa dengan doa ini, ya tawassul dengan tawassul kepada Rasulullah SAW itu, nasibnya akan sama dengan orang buta ini, sembuh. Ternyata tidak semua kan? Iya. Berarti itu menunjukkan, kata beliau, bahwa ini khusus ketika Rasulullah masih hidup. Datang kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mendoakan dia, saudaraku seiman. Ya kota Islam, saudaraku seiman. Iya. Kalaupun misalnya kata beliau, katakanlah ini tawassul dengan zatnya Rasulullah SAW. Tapi ini hanya khusus untuk Rasul, tidak untuk yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik. Akan tetapi sekali lagi, sudah kita jelaskan tadi bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa orang buta ini tawassul dengan zatnya Rasulullah SAW, tidak sama sekali. Ini ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi hadis ini tidak menunjukkan ya bolehnya tawassul dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke at-targhib fi sholatil istikharah. Anjuran untuk sholat istikharah. Apa itu istikharah, Pak? Itu minta pilihan. Minta pilihan yang terbaik menurut Allah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimul istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجته. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami istikharah, yaitu minta pilihan, dalam semua perkara. Sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran. Berarti ini doa penting, Mbak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkannya seperti mengajarkan surat dari Al-Quran. Yaitu kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian berniat untuk melakukan sebuah perkara, hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Selain sholat fardu. Kemudian setelah sholat ucapkan ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, aku mohon pilihan kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik, aku mohon kemampuan ya kepadamu dengan kemampuanmu.
Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku minta kepadamu ya Allah dari karuniamu yang besar. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Karena engkau mampu sedangkan aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau tahu sementara aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau yang mengetahui yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, sebutkan ya hajatnya apa. Itu baik untukku, pada agamaku, pada hidupku, dan pada akibat urusanku. Ya, atau urusanku di dunia maupun ya cepat maupun lambat. Maka takdirkanlah ya untukku ya Allah. Mudahkan ia untukku, kemudian berkahi padanya untukku. Tapi jika engkau tahu ya Allah, bahwasanya perkara ini buruk untukku pada agamaku, hidupku, demikian pula akibat urusanku, atau urusanku yang cepat maupun lambat, maka palingkan aku darinya, dan palingkan ia dariku, dan takdirkan kepadaku dengan takdir yang baik di mana saja, kemudian jadikan aku ridha untuk menerimanya. Ini doa ya istikharah. Baik, kita akan bahas Pak hadis ini. Kata Jabir, Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah. Istikharah itu sudah kita sebutkan tadi, minta pilihan. Ya. Dalam perkara apa? Fil umuri kulliha, dalam segala perkara. Namun para ulama mengatakan disyariatkannya istikharah itu dalam perkara yang kita tidak tahu. Ya, apakah ini akan baik atau buruk. Adapun kalau perkara-perkara yang sudah jelas baiknya nggak perlu kita istikharah. Misalnya mau sholat 5 waktu istikharah dulu nggak ya? Ngapain? Udah jelas baik kok. Ya, haji udah jelas baik, umroh udah jelas baik. Ya. Maka yang seperti ini tidak butuh istikharah. Demikian pula dalam perkara yang sifatnya makruh ataupun haram nggak boleh istikharah. Mau berjudi istikharah dulu. Ya. Kita katakan nggak boleh. Jadi yang boleh itu yang dalam perkara apa? Kata para ulama, yang pertama dalam perkara yang mubah. Yang kita tidak tahu akan baik atau tidak. Misal antum diterima kerja di suatu tempat dan antum nggak tahu apakah kerja di tempat ini akan baik atau tidak, segera istikharah. Iya. Yang kedua dalam perkara yang sunnah, ketika terjadi pertentangan, mana yang lebih baik saya ambil dan dua-duanya sunnah. Maka pada waktu itu kita apa? Istikharah. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini ya. Jadi istikharah itu dianjurkan Pak dalam perkara-perkara seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian berniat untuk melakukan sebuah perbuatan, terjadi ikhtilaf para ulama Pak, mana yang lebih dahulukan, sholat istikharah atau musyawarah? Atau apa? Musyawarah. Karena kan kalau kita mau melakukan suatu perbuatan, kita tidak tahu ini baik apa buruk, kita juga butuh musyawarah kepada ahlinya Pak. Ya, kepada orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang punya ilmu. Kira-kira musyawarah dulu apa sholat istikharah dulu nih? Sebagian ulama mengatakan, kata Imam, pendapat yang dirojekkan Imam Nawawi, musyawarah dulu. Baru kemudian setelah itu sholat istikharah. Sementara Syekh Utsaimin merojihkan sholat istikharah dulu. Baru setelah itu apa? Musyawarah. Ya. Itu tentang mana yang didahulukan, yang lebih utama. Tapi kalau kita dahulukan musyawarah dulu sebelum istikharah boleh, atau istikharah dulu sebelum musyawarah boleh, nggak masalah.
Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Ini menunjukkan bahwa ini tidak dibaca setelah sholat fardu, Pak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Sekarang antum misalnya sholat isya, antum meniatkan sekaligus sholat istikharah, nggak bisa. Sholat isya, sholat fardu misalnya, Pak. Iya. Akan tetapi sholat istikharah itu, Pak, hanya ada pada sholat sunnah. Syekh Masyhur mengatakan, berarti itu menunjukkan sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat sunnah yang lain. Contoh misalnya antum sholat duha, sekaligus niatnya mau sholat istikharah, boleh, nggak masalah. Atau antum sholat tahajud, dan antum niatkan sekaligus mau sholat istikharah, boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu kan sholat sunnah. Sedangkan Nabi mengatakan hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Iya. Kemudian ucapkan doa ini. Jadi dibacanya kapan, Pak? Setelah selesai sholat 2 rakaat. Setelah selesai baru kita berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku minta pilihan kepadamu dengan ilmu. Ini menunjukkan, Pak, ya, kesempurnaan iman seorang hamba, yaitu menyerahkan pilihan kepada Allah, bukan menyerahkan pilihan kepada diri kita, Pak. Karena yang kita pilih belum tentu di sisi Allah baik. Yang kita pilih belum tentu di sisi Allah baik. Ya. Yang kita pilih itu, Pak, seringkali dicampuri oleh syahwat terkadang, Pak. Apalagi kalau sudah pikiran kita sudah ditutup oleh syahwat, Pak. Sulit terkadang kita untuk melihat sesuatu itu baik atau tidaknya. Antum seorang pemuda kalau lagi jatuh cintrong sama akhwat tuh, Pak, udah, dia akan menganggap dia kayaknya terbaik buatku sudah. Kenapa? Karena matanya sudah terputup oleh syahwat. Ya. Kalaupun sholat istikharah maksa juga. Ya Allah, kalau dia tidak baik untukku, jadikan baik buatku. Kenapa? Karena tertutup matanya itu. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Maka seorang hamba yang benar, Pak, itu serahkan pilihan kepada Allah. Setelah kita musyawarah dengan para ahli ilmu, dengan orang-orang yang punya ini, segera kita istikharah. Minta pilihan. Jika memang itu baik, ya, menurut engkau, ya Allah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku minta kemampuan kepadamu. Ya, karena manusia pada asalnya lemah, gak punya kemampuan apa-apa kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan. Islam saudaraku seiman. Dan terkadang, Pak, yang Allah pilihkan kepada kita terkadang sesuatu yang kita tidak suka. Ya. Dan ternyata di belakangan hari kita merasakan manfaatnya. Terkadang seperti itu, saudaraku seiman. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, dari karunia-Mu yang agung, ya Allah. Ya. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Karena engkau mampu, aku tidak mampu, ya Allah. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau yang tahu, sementara aku tidak punya ilmunya, tidak tahu. Masya Allah. Ini ucapan ini, Pak, kalau kita pahami dengan baik, Pak, kita akan menjadi hamba yang selalu ridho dengan ketentuan Allah, Pak. Karena kita yakin Allah tahu sementara kita tidak tahu. Cuman kita terkadang suka sok tahu. Ya.
saudaraku seiman. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa urusan ini ya Allah yang aku hendak lakukan ini, sebutkan apa itu? Baik untuk agamaku. Lihat Pak, kebaikan yang terbaik itu untuk agama kita. Maka Rasulullah menyebutkan yang pertama dulu kebaikan untuk apa? Agama Pak. Untuk agamaku. Wa ma'ashi. Dan ini baik untuk hidupku di dunia. Kalau baik untuk dunia kita tapi untuk rusak untuk agama kita, jangan. Musibah. Wa akibati amri, dan baik untuk akibat urusanku nanti, baik cepat maupun lambat ya Allah. Maka takdirkanlah untukku ya Allah. Mudahkan ia untukku ya Allah dan berkahi padanya. Dan ini menunjukkan Pak, tanda doa kita diijabah itu dimudahkan urusannya Pak. Jadi kalau kita dimudahkan urusannya, itu tanda Allah memang pilihkan untuk kita. Jadi kalau misalnya antum ya berniat untuk melakukan sebuah perbuatan misalnya, ya mau ngelamar akhwat, kalau antum istikharah ya Allah, kalau wanita ini memang baik untukku ya Allah, untuk agamaku, untuk hidupku dan yang lainnya, ya ternyata apa yang terjadi? Allah mudahkan segala-galanya, urusan antum dan yang lain-lainnya. Itu pertanda ini baik buat kamu. Iya. Jadi bukan nunggu mimpi, bukan. Kalau banyak di antara kita itu kalau doa istikharah nungguin jawabannya lewat mimpi, Pak. Saya dulu waktu lulus SMA, saya daftar ke Madinah. Alhamdulillah tahun depannya dapat khitab diterima. Dan waktu itu saya karena tidak tahu ya saya istikharah. Ya Allah, baik apa enggak ini? Malamnya ada orang datang kuribo datang, jangan pergi. Waduh. Itu 3 malam berturut-turut tuh. Sampai akhirnya saya ragu, berangkat enggak ya? Berangkat enggak ya? Ya. Setiap itu saya sholat istikharah. Sampai mau 2 minggu lagi mau berangkat, saya belum urus apa-apa. Ya, tiba-tiba bapak saya negur, kamu udah urus belum urusannya? Belum. Kok udah 2 minggu lagi nih, suka pergi? Akhirnya saya urus semuanya, subhanallah, dimudahkan semuanya Pak. Paspornya langsung jadi, visanya langsung keluar, langsung. Ah ini tanda jawabannya di situ ternyata. Dimudahkan segala-galanya. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa in kunta ta'lam, jika engkau tahu ya Allah, bahwa urusan ini buruk untuk agamaku, hidupku dan akibat urusanku nanti baik yang cepat maupun lambat, maka palingkan ia dariku ya Allah, dan palingkan aku darinya. Artinya Pak, tanda itu tidak baik, Allah palingkan hati kita dari dia. Ya. Kalau kita sudah berusaha, misalnya antum mau melamar akhwat, ya Allah baik apa enggak, tahu ternyata urusan antum dipersulit. Si akhwat pun dijadikan berpaling dari antum, enggak mau, ya udah undur aja Pak. Itu pertanda memang enggak baik. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waqturjal khairu haitsu kan. Dan tolong ya Allah takdirkan untukku kebaikan di mana saja. Tsumma raddini bih, kemudian jadikan aku ridho untuk menerima ketentuanmu itu ya Allah. Artinya kalau Allah takdirkan itu tidak baik untuk kita, Allah palingkan ia dari kita, jadikan ya Allah aku ridho untuk menerima itu.
Itu menunjukkan seorang hamba untuk berusaha ridho, ya, dalam perkara-perkara takdir yang kita tidak sukai. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini Masya Allah ya, doa yang agung Pak. Ya sudah sepantasnya kita untuk hafalkan di setiap perkara yang hendak kita lakukan, yang kita tidak tahu apakah itu baik atau apakah akan jadi buruk. Segera kita sholat istikharah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke Kitabul Jumu'ah. Kitab tentang sholat Jumat. At-targhib fi sholatil Jumu'ah wa sa'i ilaiha wa ma ja'a fi fadli yaumiha wa sa'atiha. Anjuran untuk sholat Jum'ah dan berusaha untuk sholat Jumat dan tentang keutamaan ya harinya dan waktunya. Hadis 683. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa ziyadatu 3 ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, kemudian datang menuju sholat Jumu'ah, lalu ia mendengarkan khutbah dan diam, akan diampuni dosa-dosanya antara ia dengan Jumat berikutnya. Antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Dan siapa yang memainkan kerikil saat khotib Jumat ya sedang khutbah, maka ia telah melakukan sia-sia. Artinya kata para ulama, ya, maknahu khaba minal ajr, merugi dari pahala, nggak dapat pahala. Ya, itu pahala mendengarkan khutbah Jumat. Hadis ini menunjukkan, saudaraku seiman, ya, pahala besar bagi mereka yang sholat ya Jumat. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang sholat Jumat itu diampuni dosanya antara Jumat itu sampai Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari. Yang dimaksud di sini kata para ulama itu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ya. Dan ini keutamaannya Masya Allah luar biasa sekali, saudaraku seiman. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya mendengar khutbah Jumat. Wajibnya mendengar khutbah Jumat dan diam. Dan larangan sibuk dengan sesuatu yang menyebabkan kita tidak mendengarkan khutbah Jumat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, lalu ia mendengar dan diam. Kata Rasulullah, siapa yang sibuk memegang mainin haso itu kerikil, faqad lagha, maka ia telah berbuat sia-sia. Artinya ketika khutbah Jumat, ya, antum malah sibuk mainin kerikil gitu, maka antum gak dapat pahala. Ya. Ini merugi Pak. Dan itu menunjukkan dia sudah melakukan dosa, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW sabda dari Abu Hurairah juga, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Salat 5 waktu, Jumat menuju Jumat berikutnya, Ramadan menuju Ramadan berikutnya,
itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Hadis ini menunjukkan Pak, bahwa sholat 5 waktu, ya sholat Jumat, Ramadan itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya Pak. Dan yang dimaksud di sini itu sholat doa dosa-dosa kecil, saudaraku. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Selama dosa besar ditinggalkan. Berarti kalau dosa besarnya tidak ditinggalkan, maka sholat 5 waktu tidak menggugurkan sholat dosa besar itu. Dan ini ya akhi rahmat Allah kepada umat Islam. Di mana Allah tahu bahwa yang namanya manusia itu tidak lepas dari dosa, Pak. Maka Allah syariatkan sholat, syariatkan Jumatan, syariatkan Ramadan. Di antara tujuannya untuk mensucikan kita, Pak. Menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ya, bersihnya seorang hamba dari dosa itu nikmat yang besar, akhi. Karena syarat untuk masuk surga itu harus bersih dari dosa. Kalau kita meninggal dalam keadaan bawa dosa, dibersihin dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita dibersihkannya di neraka, apa? Kita pengennya bersihnya di dunia. Nah, caranya membersihkan diri kita, ya tadi, sholat 5 waktu, alhamdulillah. Ya, saya menulis buku yang berjudul Amalan-amalan penggugur dosa. Saya dapat ada 35 amalan yang Rasulullah sebutkan itu semua menggugurkan dosa. Sudah ada. Nah, pada. Demikian wabillahi taufiq. Nah.